alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Berikut ini adalah biografi atau manaqib singkat dari seorang yang mulia, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Beliau adalah Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Ghabir Qutbil Anfar wa Al-Mibrat Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Asal muasal beliau mendapat gelar Atas adalah yang artinya bersin, yang mana dikarenakan waktu beliau masih berada dalam kandungan ibunda tercinta beliau bersin di dalam perut dan mengucapkan alhamdulillah. Dan semuanya daripada orang-orang yang ada di sekeliling ibunda beliau mendengar daripada suara bersin dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang masih di dalam perutnya, maka beliau disebut Al-Atas, mananya bersih. Dari itulah maka keturunan beliau disebut Al-Atas. Nasab beliau adalah Sayyidina Imam Al-Qutb bin Anfas Al-Umar bin Abdurrahman bin Abi bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah bin Ali bin Al-Buyur bin Sayyidina Rasul Adam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sayyidina bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad An-Naqi bin Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidina Al-Bijrillah Al-Mah bin Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Muhammad An-Naqi bin Imam Ali Al-Raidi bin Sayyidina Ja'far Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Barqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Asyid Rasulullah ibni Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatul Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan masa kecil beliau dilahirkan di daerah Lisik dekat dengan kota Irak pada tahun 992 berbarengan dengan wafatnya Sayyidina Fakhruddin Jubil Gabir Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lahir dari kedua orang tua yang saleh dan saleh, itu Sayyid Abdurrahman bin Agil bin Syarif dan Syarifah Musnah binti Muhammad bin Ahmad Al-Jufri. Begitu juga kakek beliau, itu Sayyidina Agil bin Salim yang merupakan saudara daripada Fakhruddin Jubil Gabir Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dibesarkan dan dididik di bawah ayahanda beliau Sayyid Abdurrahman bin Agil dengan tarbiyah yang sempurna dan beradab tinggi. Bahkan ketika masih kecil, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas telah kehilangan penglihatannya. Beliau tidak bisa melihat. Ibunda beliau mendatangi seorang soleh dan kemudian berkata, anakku ini tidak bisa melihat, sedangkan ayahnya orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mempunyai harta. Kemudian orang soleh tersebut berkata, engkau tidak perlu khawatir, sesungguhnya anak ini kelak akan memiliki masa depan yang gemilang dan keagungan magam yang tak terbayangkan, dan akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti keluarga Fulan bin Fulan. Sejak masa remaja beliau sering berjalan kaki dari Lisik ke kota Tarim untuk sholat di setiap masjid di kota Tarim sebanyak 2 rakaat sambil menimba air dan mengisi setiap bak mandi yang ada di masjid itu. Dan sedangkan jumlah daripada masjid yang ada di kota Tarim adalah 360 masjid. Ini merupakan riyadhah yang sangat berat, mengingat masjid kota Tarim yang begitu banyaknya. Otomatis beliau sholat sunnah lebih daripada 700 rakaat setiap harinya. Belum lagi beliau radhiyallahu anhu dalam keadaan tidak dapat melihat secara zahiriyahnya, namun pancaran kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau melihat dengan batiniahnya yang dipenuhi oleh cahaya ilahiyah. Beliau hijrah ke Huraidah. Al-Habib Umar beserta seluruh anggota keluarga berpindah dari Lisik ke Huraidah atas perintah dan isyarat dari guru beliau Al-Imam As-Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, karena sang guru melihat tanda-tanda keagungan dan ma'rifat pada sosok Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Padahal saat itu beliau masih sangat remaja dan baru akan menginjak usia balik. Setelah 8 hari menetap di Huraidah, ayahanda beliau yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Agil berpulang ke rahmatullah dan menjadikan beliau sebagai seorang yatim di usia kecilnya. Guru-guru beliau Al-Habib Umar berguru dan menimba ilmu dari para guru masyayikh Al-Arif Billah ternama. Mereka adalah Imam Al-Kabir Al-Fakhruddin As-Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim, khususnya putra-putra beliau Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, Sayyidina Habib Umar Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar, wa Sayyidina Hamid bin Syekh Abu Bakar. Karangan-karangan beliau tidak pernah terdengar dari kitab-kitab atau karya teks yang dikarang oleh Habib Umar kecuali ratib beliau yang terkenal yaitu ratib Al-Atas yang dapat mendatangkan berkah, menarik segala kebaikan, menolak segala bencana dan keburukan. Hal ini dikarenakan beliau memiliki khubul yaitu keterkhususan dari Allah Subhanahu wa taala.
pernah ditanyakan kepada salah seorang murid beliau, yaitu Sayyidina Imam Qutbil Irsyad wa Qutbil Bilad wal Ibad Qutbil Da'wah Sayyidina Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Wahai Habib Abdullah bin Al-Haddad, apa saja karangan dan karya daripada gurumu, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas? Maka dengan tegas beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Al-Haddad, sungguh engkau ingin melihat karangan guruku, akulah daripada karangan guruku Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Murid-murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, di antara murid-murid beliau yaitu Al-Imam Al-Qutub Qutbil Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad dan penyusun Nurul Ratib yang sangat terkenal. Juga murid sayang beliau Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Baros, Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan dalam manakib biografi yang singkat ini. Bahkan murid-murid beliau berasal dari kota India, yang mana beliau setiap hari berdakwah di India. Sedangkan ada suatu kisah, ada seorang dari India yang datang ke kota Hurairah dan menemui Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Namun pada waktu itu beliau berjumpa dengan putra beliau, yaitu Sayyidina Husain bin Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lalu ditanyakan, wahai Habib Husain, di mana ayahmu? Maka Habib Husain bingung dengan penampakan dan penampilan daripada orang yang tidak lazim di Hadramut, penampilan daripada orang India. Lalu ditanyakan, dari mana engkau? Sungguh kami berasal dari negeri India, kami datang ke sini untuk mendapati atau menemui guru kami, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Maka Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Atas pun bingung, dikarenakan beliau mengetahui bahwa setiap harinya orang tuanya tidak pernah keluar dari Hadramut. Namun murid ini yang berasal dari India berkata, demi Allah, setiap hari kami belajar kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas di kota India. Al-Habib Ali bin Nasr Al-Atas pernah berkata dalam kitab Al-Qirtas Sarah Ratibul Atas, ketahuilah pujian Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Al-Ainiyah sungguh sangat sempurna, tepat, dan sungguh kelayakan ulama salaf maupun khalaf tentang ketinggian dan kedudukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas pernah berkata kepada Habib Ali bin Nasr Al-Atas, Syairul Masyar, wahai Ali, sesungguhnya seluruh penduduk Hadramut baik yang alim maupun ulamanya pernah berhubungan sanad dengan kakekmu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Di antara mereka ada yang berhubungan sanad dengan beliau dari satu jalur, ada yang berhubungan dengan sanad beliau 2 jalur, dan bahkan ada yang berhubungan sanad dengan beliau dari 3 jalur. Akhlak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, begitu banyak akhlak beliau yang mencerminkan akhlak datuk-datuk beliau, terkhusus datuk beliau terunggul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilandasi dengan kasih sayang, tutur kata yang indah, serta perangai dan budi pekerti yang luhur, yang dilandasi rahmatan lil alamin. Bukan hanya mengalir darah keturunan mulia yang suci saja, tetapi lebih dari itu, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang agung, sangat dominan mewarnai kepribadian yang dipenuhi tawadhu dan khumul. Di antara sifat beliau adalah ditegaskan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Umar adalah orang yang lebih senang menanam pohon di atas lahan ketawaduan, sehingga dahan-dahannya tumbuh subur menjulang tinggi ke langit. Beliau sangat gemar mendamaikan orang-orang yang berseteru ataupun bermusuhan, baik itu antar pribadi, bahkan antar kabilah dan kaum. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan harta pribadinya demi untuk memproses mendamaikan mereka yang berseteru ataupun bermusuhan. Di dalam hati dan darah beliau mengalami sifat kuat daripada jatuhnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmatan lil alamin. Bahkan demi untuk menyelamatkan manusia serta menebarkan rahmat dan kasih sayang, dengan fisik beliau yang tidak dapat melihat secara zahir, tanpa lelah dan mengeluh, beliau berkeliling dari satu lembah ke lembah lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, bahkan dari satu negeri ke negeri lainnya, sehingga beliau secara syariat tidak mendapatkan kewajiban sholat Jumat, karena setiap waktunya beliau berstatus musafir di jalan Allah. Namun bukan berarti beliau meninggalkan sholat Jumat. Ini hanya menceritakan semangat dan kondisi dakwah beliau untuk memberi manfaat bagi umat manusia serta menebarkan rahmat sebagaimana jalan datuk beliau radhiyallahu anhu. Sehingga waktu beliau, kehidupan beliau hanya dipakai untuk menyelamatkan umat manusia. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika aku mengunjungi guruku yaitu Habib Umar, maka aku melihat pada diri beliau adanya sifat-sifat yang terdapat pada sesepuh beliau hingga pada diri datuknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu murid beliau, murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yaitu Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, dan para arif billah serta wali-wali yang hidup di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas banyak menuturkan bahwa keadaan pribadi Habib
Atas dan perilaku beliau jauh berbeda dengan tokoh wali lainnya. Meskipun keadaan, kedudukan serta maqam beliau sangat tinggi, namun beliau radhiyallahu anhu senang untuk rendah diri dan humul atau tidak ingin dikenal, lemah lembut, ramah tamah, dan akhlak yang demikian luhur dan cerminat untuk mengikuti dari akhlak datunya, yaitu Rasulullah SAW. Kesaksian dari para arif billah, para wali-wali besar, ulama-ulama besar tentang kemuliaan dan tingginya derajat Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Disebutkan ketika Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan sekelompok orang datang ke tempat Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, maka Habib Umar berada di jajaran paling belakang di antara mereka, dan pakaian beliau pun agak lusuh dan tidak dapat melihat kedua matanya. Ketika Habib Husain melihat pada diri Habib Umar, maka beliau berkata kepada rekan-rekan yang seperjalanan dengan Habib Umar, "Mengapa kalian lebih menonjolkan hal-hal yang nampak saja sampai kalian tidak mau memuliakan orang ini?" Sambil menunjuk Habib Umar pada tempat yang semestinya. Andai kata kamu tahu kedudukan Habib Umar yang sebenarnya, pasti kalian akan tunduk padanya dan pasti kalian akan lebih memuliakan kepada beliau. Ketika Habib Muhammad bin Ali Abu Bakar bin Ahmad bin Syekh Abdurrahman Segaf, seorang wali yang berdomisili di kota Mekah, menerima salam dari Habib Umar lewat Syekh Salim bin Ali Ba'bud, maka ia menundukkan kepalanya sejenak. Kemudian ia berkata, hendaknya setiap orang yang memiliki kepala rela menundukkan kepalanya demi menghormati Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan demi menghormati kebesaran Allah. Sungguh aku mendengar suara gemerincing dari langit demi untuk menghormati Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Beliau juga mengatakan, kini tidak ada seorang pun di kolong langit yang lebih mulia daripada Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah menyatakan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada seorang muridnya bahwa di zaman itu tidak seorang wali pun yang setara dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Disebutkan oleh salah seorang murid Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa ketika berada di pada majlis Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka tergerak hatiku untuk menanyakan kepada beliau tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Maka secara spontan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, seorang yang mengenali Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, maka ia akan dapati sifat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mirip dengan Sayyidina Al-Muqaddam Tsani Abdurrahman As-Segaf. Kata Habib Abdullah bin Haddad, Habib Umar Al-Atas adalah ibarat hati dan kebenaran yang dimiliki oleh seseorang, dan orang itu tidak memiliki nafsu apapun. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad ditanya seseorang, apakah Habib Umar meninggalkan karya tulis atau bait-bait puisi? Jawab Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang ditinggalkan oleh Habib Umar adalah orang-orang seperti aku, yaitu Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Ali Baras, dan Syekh Muhammad Bamashmush. Ketika orang menyebut-nyebut sifat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas di hadapan Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka beliau berkata, beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang pepohonannya ditanam di atas tawadhu dan lemah lembut sehingga tangkai-tangkainya persis seperti itu juga. Selanjutnya Habib Isa bin Muhammad Al-Atas menyebutkan berbagai sifat yang dimiliki oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sebagai berikut. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sejak di usia kecil beliau sudah gemar beribadah. Zuhud, tidak mencintai dunia dan menjaga dirinya baik-baik dari sifat buruk. Beliau senantiasa menghormati para wali-wali Allah, pengayom kaum muslimin, pengayom para wanita-wanita janda dan anak-anak yatim. Habib Umar selalu menghibur mereka dengan berita-berita baik sehingga mereka amat meyakini dan mencintai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sepenuh hati. Di kalangan umum dan khusus, Habib Umar dikenal sebagai orang yang penuh kasih sayang. Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Al-Haddad berkata, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar sangat bangga dikarenakan Habib Umar menuntut ilmu dari beliau. Habib Ali Al-Atas berkata, Habib Umar sangat bangga dikarenakan Habib Abdullah Al-Haddad menuntut ilmu dari beliau. Habib Muhammad bin Abdurrahman Madihij selalu menganjurkan murid-muridnya untuk pergi ke Huraidah bila mereka memohon ijazah ilmu dari beliau, sebab ketika itu Habib Umar Al-Atas masih hidup. Menurut beliau, Habib Umar adalah tokoh sebuah keluarga Ba'alawi. Wafat dari Habib Umar, saat-saat menjelang wafat beliau, ada beberapa isyarat yang menunjukkan dekatnya ajal beliau. Di antaranya beliau ditanya, hingga usia engkau menjalani kehidupan ini ya Habib Umar? Maka Habib Umar menjawab, akhir usiaku sampai 80 tahun. Ketika para tokoh alamin berkumpul dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas di kota Syaibah,
yang hadir pada saat itu nyatanya Abu Abdullah bin Haddad, Alim Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Alim Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Lalu Habib Umar pergi ke Tanafun pada hari Jumat. Lalu sampainya di sana beliau masih sempat mengikuti sholat Jumat berjamaah. Beliau duduk di dekat pintu masjid dan beliau memberi nasihat dan pesan kepada seluruh jamaah agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayar zakat, senantiasa hadir dalam setiap kebaikan dan menghindari setiap keburukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, "Apa aku benar-benar telah menyampaikan tugasku dalam berdakwah kepada kalian semua?" Lalu hadir berkata, "Ya Habibana Umar, engkau telah menyampaikannya." Beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah apa yang telah mereka saksikan. Sesungguhnya engkau Allah adalah sebaik-baiknya saksi." Lalu Habib Umar pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit yang berlangsung 7 hari. Dan setelah itu beliau pulang ke rahmatullah pada malam Kamis 23 Rabiul Tsani tahun 1702 Hijriah di rumah beliau di kota Naful. Jenazah beliau diantar ke kota Hurairah untuk dikebumikan. Wafatnya Habib Umar bin Abdul Aziz membuat murid-murid, pecinta dan para pengikut beliau sangat sedih yang sangat mendalam, baik dari kalangan anak kecil maupun orang dewasa, para lelaki maupun kaum wanita. Dikarenakan Habib Umar laksana payung pengayom bagi mereka. Para pelayat yang bertakziah kepada jenazah beliau mengadakan pembacaan Al-Quran, menghatamkannya berkali-kali, dan hal itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut di samping kubur beliau. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan umat kepada beliau Habib Umar bin Abdul Aziz dan perasaan yang sangat kehilangan atas wafatnya Sayyidina Imam Al-Qutb Qutbul Anfas Habib Umar bin Abdul Aziz. Kehadiran beliau Habib Umar bin Abdul Aziz merupakan rahmat bagi umat, dan wafatnya menjadi berkurangnya ilmu dan hakikat. Namun beliau tidak meninggal, akan tetapi senantiasa hidup di lisan para pecintanya. Ada waktu bisa kembali, kami akan duduk bersimpu di hadapannya meskipun berjam-jam dan berhari-hari. Ya Allah, ketika Engkau panggil hamba-Mu yang mulia tersebut dari bahanmu, sungguh kami tidak menemukan teladan dan panutan sebaik dan semisal beliau. Jadikanlah hamba-Mu yang lain sepertinya sebagai pengganti dan penerusnya, baik dari keturunannya atau orang muslim lainnya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Imam Al-Qutb bin Al-Fas Habib Umar bin Abdul Aziz. Rabbi fanfa'na min barakatihim wa talusna bi harmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin bil fitani. Semoga Allah menjadikan keberkahan kita dalam pandangan Sayyidina Imam Al-Qutb Umar bin Abdul Aziz. Wa akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.